Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang topologi jaringan. Pengertian protokol jaringan. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email. Email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data. Sehingga, email yang dikirimkan pada seseorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Fungsi protokol jaringan. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus, berikut ini adalah fungsi-fungsi protokol. Yang pertama, addressing. Yang kedua, reassembly. Yang ketiga, timeouts. Yang keempat, options. Selanjutnya, jenis-jenis protokol jaringan. Pada jaringan komputer di seluruh dunia, ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Beberapa jenis protokol yaitu yang pertama, TCP atau IP. Yang kedua, User Datagram Protocol. Yang ketiga, Domain Name System. Yang keempat, HTTPS. Yang kelima, SSH. Yang keenam, Telnet atau Telecommunication Network. Yang terakhir, OSI Layer. Istilah penting di protokol jaringan. Istilah-istilah yang harus diperhatikan saat berhubungan dengan protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, syntax. Merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Yang kedua, semantics. Digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan sendiri. Jadi dari informasi tadi, semantics bisa diartikan sebagai setiap section bit. Yang ketiga, timing. Digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Berikut pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.